Bismillah. Ini ada sebuah cerita yang pernah saya dengar sewaktu saya di Ma'had Islamiyah Perkim di Petaling Jaya di Malaysia. Ada sekelompok pemuda dari Kamboja datang ke sana karena mereka mengungsi dari sana. Jadi sekitar 8 orang. Dan salah seorang dari mereka menceritakan tentang seorang kaya yang mempunyai seorang anak tunggal. Ya. Ketika dia sekarat, dia mewasiatkan pada anaknya 3 perkara. Ya, setelah saya meninggal, nikmatilah hidup ya, dengan menikmati makan, tidur, dan nikmatilah kerja. Setelah bapaknya meninggal, dia mulai mencari koki yang paling handal untuk memasak untuk dia, dan tiap bulan dia menggantinya supaya bisa menikmati yang lebih ya, enak. Dan begitulah dengan tidurnya, dia mencari kasur yang paling empuk, paling mahal, supaya dia bisa tidur di atasnya. Dan berkaitan dengan kerja, dia tidak kerja sama sekali. Jadi, itulah pemahaman dia dari wasiat bapaknya. Tapi masalahnya karena dia tidak kerja, tidak menghasilkan apapun kecuali berkurang dengan cepat harta warisannya. Dalam sekitar 1 tahun sudah bangkrut dan rumahnya disita oleh pemerintah. Jadi dia dihalau. Ketika dia dihalau, dia tidak boleh membawa apa-apa kecuali pakaian yang ada pada dirinya. Jadi sambil berjalan merenungkan nasibnya, dia bertemu dengan seorang kakek yang sedang membajak tanah, cangkul tanah. Jadi dia minta dari kakek itu, boleh tidak saya minta sedikit makanan karena lapar. Kakek langsung mengatakan, kalau saya pergi menjemput makanan, pekerjaan saya terbengkalai, mau tidak menggantikan saya? Jadi, akhirnya karena lapar dia setuju. Dan kakek ajarkan bagaimana mencangkul tanah. Dan kakek itu pergi berjalan dengan sangat pelan. Ya, lama sekali. Jadi dia terpaksa terus karena lapar, inginkan makanan, dia mau tidak mau dia harus kerja keras. Dan akhirnya kakek itu datang membawa semangkuk nasi putih, dan di dalamnya, karena itu orang kampung, di dalamnya banyak kerikil. Jadi setelah sampai langsung dia memakan nasi itu, dan terpaksa sesuap demi suap ya, karena dia harus membersihkan kerikilnya, dan terlihat nikmat sekali makan. Dan pas setelah itu sudah makan, dia tertidur di bawah sebuah pohon karena sudah lama dia kerja dan tidak pernah kerja, dan dia cangkul tanah dan sangat melelahkan. Itu tidur nyenyak sekali. Setelah berapa waktu dia terbangun, dan ternyata kakek itu sudah duduk di sampingnya. Dan kakek itu bertanya, bagaimana dengan tidur kamu? Dia bilang, saya tidak pernah menikmati tidur yang begitu nyenyak. Ini kali pertama. Ya. Saya tanya bagaimana dengan nasi? Dia bilang, ini nasi yang paling enak. Ya. Tidak pernah saya merasakan begitu enaknya. Dan pas setelah itu, kakek itu mengatakan, inilah yang dimaksudkan oleh ayah kamu. Nikmati kerja, nikmati makan, nikmati tidur. Ya. Inilah arti yang sebenarnya. Kalau benar-benar lapar, pasti enak. Benar-benar capek, tidur pasti nyenyak. Tapi syaratnya harus kerja keras. Ya. Jadi kalau kerja keras, begitulah akan terjadi. Ya. Dan ini yang maksudkan oleh bapak kamu. Dari orang yang menceritakan bahwa
kakek ini seorang wali Allah karena dia tahu. Tidak perlu diceritakan, dia tahu itu. Ya, karena melihat kondisi anak itu Allah sudah memberitahu ya, apa yang sebenarnya terjadi. Ya, bismillah.